Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa sekalian, bertemu kembali pada pembelajaran matematika pada topik pembelajaran eksponen dan logaritma untuk membahas bentuk akar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan bilangan pangkat dan pecahan, operasi aljabar pada bentuk akar, perkalian bentuk akar. Sebelum kita masuk pada materi pokok, kita harus mengetahui dulu bagaimana bentuk akar itu sendiri. Di sini akan kita perhatikan dalam bentuk C sama dengan akar dari Q A pangkat P atau A pangkat P per Q sama dengan akar dari Q A pangkat P. Untuk siswa ketahui bahwa Q ini adalah indeks, sedangkan A adalah bilangan pokoknya, P adalah pangkat. Untuk memahami bentuk tersebut, maka mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, A pangkat P per Q dalam bentuk 3 pangkat 2 per 3, yang B 5 pangkat 1 per 2, sedangkan yang C 7 pangkat 7 per 8. Nah, bagaimana cara menyelesaikan dalam bentuk akarnya? Maka langkah pertama, 3 bilangan pokok ini kita letakkan di bawah tanda akar pangkat 2, sedangkan akar 3-nya pembilang berada di dalam tanda akar. Jadi cara membacanya, akar dari 3 pangkat 2. Sekarang kita lihat soal yang B. 5 pangkat 1 per 2, maka akan diselesaikan dengan akar 5. Kenapa? Karena pangkat 1 tidak ditulis, sedangkan 2 pada pembilang tidak juga ditulis. Maka siswa bisa mengingat jika ada soal akar 6, artinya soal tersebut adalah 6 pangkat 1 per 2. Selanjutnya untuk soal yang C, 7 pangkat 7 per 8, maka dalam bentuk akarnya ditulis akar 8 dari 7 pangkat 7. Mari kita mencoba pada soal berikut ini. Ubahlah bentuk akar berikut dalam bentuk pangkat pecahan. Soal yang pertama, akar 3. Soal yang kedua, akar dari 3 soal yang ketiga, akar dari 5, 6 pangkat 2. Silakan anak-anak tulis di buku catatannya. Oke, sekarang kita masuk pada menyederhanakan bentuk akar. Untuk menyederhanakan suatu bentuk akar, maka berlaku persamaan untuk setiap A dan merupakan bilangan positif. Dan salah satunya dapat dinyatakan dalam bentuk kuadrat ini. Akar dari A kali B sama dengan akar A kali akar B. Oke. Perhatikan contoh soal berikut ini. Akar 8 jika diselesaikan dalam bentuk penyederhanaannya, maka carilah perkalian 8 itu, yaitu 4 kali 2. Akar 4 itu adalah 2, sedangkan akar 2 itu tetap. Perhatikan contoh yang kedua. Akar 50 jika diselesaikan sama dengan akar 25 dikali 2. Akar 25 itu 5, sedangkan akar 2 tetap. Seharusnya akar 50 ini bisa dikali dengan 5 dikali 10. Tetapi akar 5 jika kita cari itu dalam bentuk bilangan desimal. Akar 10 juga akan menjadi bentuk desimal jika kita cari di kalkulator. Oke, selanjutnya akar 108. Akar 108 kita selesaikan dengan akar 36 kali akar 3. Maka akar 36 itu adalah 6 dan akar 3 tetap. Contoh yang keempat, akar 500. Akar 500 itu perkalian antara akar 100 dikali akar 5. Akar 100 adalah 10, maka hasilnya adalah 10 akar 5. Silakan anak-anak perhatikan akar mana saja yang tidak bisa diubah menjadi bentuk
yang paling sederhana lagi. Silakan tuliskan di catatan. Oke, sekarang kita masuk pada operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar hanya bisa dilakukan apabila akarnya sejenis. Akar yang sejenis itu maksudnya adalah memiliki indeks yang sama. Oke, perhatikan contoh yang pertama. Indeks dari akar 3 dan indeks dari akar 3 ini adalah sama, yaitu 2. Tapi lazimnya tidak ditulis. Sekarang perhatikan soal yang kedua. 2 akar 5 dikurang 5 akar 5. Kita perhatikan bentuk akarnya. Akar 5 ini indeksnya sama, yaitu 2. Ini pun 2. Sekarang perhatikan contoh yang ketiga C. Akar X ditambah 4 akar Y. Sekarang kita lihat, apakah bilangan di bawah tanda akar ini adalah sama? Oke, nanti kita lihat. Sekarang yang nomor 4 akar 3, 7 dikurang akar 3 dari 7. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Nomor 1 indeksnya sama dan bilangan di bawah tanda akarnya senama, maka bisa dijumlahkan. Ini ada angka 1, di sini ada angka 2, maka 1 tambah 2 akan menjadi 3 akar 3. Sekarang lihat contoh yang kedua. Akar 5 indeksnya sama dan akarnya sejenis, maka bisa dikurangkan. 2 dikurang 5 akan menjadi min 3, akar 5-nya tetap min 3 akar 5. Sekarang lihat contoh yang ketiga. Mengapa tidak bisa dijumlahkan? Karena tidak senama. Yang ini akar X, yang ini akar Y. Contoh yang keempat, apakah sama? Iya, akarnya sama dan sejenis, maka bisa langsung dikurang. 4 dikurang 1, maka menjadi 3 akar dari 3 akar 7. Sekarang kita lihat perkalian bentuk akar. Bagaimanakah perkalian bentuk akar? Maka konsep perkalian bentuk akar ini berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, karena perkalian bisa dilakukan antara bentuk akar dan bilangan real, baik pecahan maupun bilangan bulat. Bentuk perkaliannya adalah sebagai berikut. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. 4 akar 7 dikali 2, maka kita kalikan seperti biasa. 4 kali 2, 8 akar 7-nya tetap. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal penerapan. Pada contoh berikut, membahas tentang seorang memiliki kebun. Pak Kusman memiliki kebun yang ukuran panjangnya 3 akar 5 ditambah akar 3 dan lebarnya adalah 2 akar 3. Nah, bagaimanakah luas kebun Pak Kusman? Seperti biasa, kita akan menuliskan yang diketahui. Panjangnya sama dengan 3 akar 5 tambah akar 3, lebarnya 2 akar 3. Jika ditanya luas, maka ingat rumus luas pada persegi panjang adalah panjang kali lebar. Maka panjang 3 akar 5 tambah akar 3 dikali lebar itu 2 akar 3. Perkaliannya 3 kalikan 2, akar 5 dikalikan akar 3 ditambah akar 3 dikalikan akar 3 dan 2. Maka 3 kali 2 itu sama dengan 6, akar 5 dikali akar 3 itu sama dengan akar 15. Kemudian ini akar 3 dikali akar 3 itu akar 9, sedangkan akar 9 itu adalah 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Maka hasilnya adalah 6 akar 15 ditambah 6 meter persegi. Nah, kenapa ini tidak bisa dijadikan hasil dalam bentuk bilangan yang semuanya dijumlahkan? Mengapa 6 akar 15 ditambah 6 tidak bisa menjadi 12 akar 15?
Oke, selamat mencoba dan berikan alasannya mengapa permasalahan tersebut tidak bisa dijumlahkan. Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Sebuah segitiga memiliki tinggi 2 akar 2 cm, sedangkan luasnya diketahui 6 cm persegi. Tentukan panjang alasnya. Maka kita masukkan dulu ke dalam rumus luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Kemudian luasnya sama dengan 6, setengah dikali A kali 2 akar 2. Hasilnya adalah A. Ini kita kalikan silang bisa 6 kali 2, 12. Kita bagikan 2, itu 6. Jadi 6 per akar 2. Kita lihat di sini hasilnya. 6 per akar 2 itu jika kita rasionalkan penyebutnya akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan 6 akar 2 per 2. Maka hasil adalah 3 akar 2. Nah, bagaimana cara mencari ini? Bagaimana cara merasionalkan operasi pada bentuk akar? Permasalahan tersebut akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Untuk memperkuat pemahaman kalian, silakan selesaikan soal berikut. Sebuah persegi memiliki luas alas 72 cm persegi. Tentukan panjang sisi persegi tersebut. Nah, berikut adalah quotes. Jangan pernah takut untuk mencoba, tapi takutlah karena tidak pernah mencoba. Oke, sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.